Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Butika di channel Kuliah Butika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang sistem imun yang spesifik ya. Saya akan menampilkan slide-nya terlebih dahulu. Oke, sudah muncul ya slide-nya. Saya cari yang langsung ke ini APC sudah langsung ke sistem imun yang spesifik ya. Bentar. Oke. Nah, yang sudah kita bahas kemarin adalah sistem imun yang non-spesifik. Sekarang waktunya kita membahas tentang sistem imun yang spesifik atau bisa disebut juga dengan adaptif atau juga disebut dengan sistem imun yang didapat. Kemarin sudah saya jelaskan di awal-awal pertemuan, namun saya akan memberikan penjelasan ulang kembali tentang sistem imun spesifik ya. Kenapa disebut dengan spesifik? Karena sistem imun spesifik ini dia akan aktif dan membentuk suatu respon yang spesifik terhadap antigen tertentu ya. Jadi tidak semua antigen dengan sistem yang sama. Jadi sistemnya untuk melawan antigen tersebut tuh spesifik sekali ya. Tergantung dari jenis antigennya. Jadi sistem imun spesifik ini tergantung dengan jenis antigennya. Kemudian perbedaannya dengan sistem imun yang non-spesifik, kalau non-spesifik itu apapun jenis antigennya, sistemnya itu caranya sama dalam melawan suatu antigen tersebut ya. Nah, kemudian sistem imun spesifik disebut juga dengan sistem imun adaptif ya. Karena itu tadi, sistem imun spesifik ini harus beradaptasi dulu dan mengenali dulu antigen bentuknya seperti apa, sifatnya seperti apa, maka akan dibentuklah sistem imun spesifik itu beradaptasi sesuai dengan jenis antigennya. Didapat, ya sistem imun spesifik juga disebut juga dengan sistem imun didapatkan karena akibat adanya infeksi baru, maka akan terbentuklah sistem imun didapat. Sedangkan sistem imun yang non-spesifik kemarin itu sistem imunnya natural, alami, dan sudah bawaan, sudah ada sejak lahir ya. Kalau yang sistem imun adaptif atau spesifik dan didapat ini baru terbentuk setelah pasien atau seseorang itu terpapar suatu patogen baru gitu ya. Oke, next. Nah, sistem imun spesifik ini hanya terdiri dari dua sistem, yaitu dari sistem humoral dan juga sistem imun seluler ya. Sistem humoralnya berupa sel limfosit B itu akan menghasilkan imunoglobulin G, A, M, D, E, dan juga beberapa sitokin. Sedangkan sistem selulernya diperankan oleh sel limfosit T yang terdiri dari sel T helper 1, T helper 2, sel T helper lainnya, kemudian NKT sel atau natural killer cell. Nah, apa itu limfosit B?
Kalau dari gambar di sini, itu yang warnanya ke biru ya. Jadi dari bone marrow, dia akan berkembang menjadi common lymphoid progenitor, kemudian common lymphoid progenitor akan berkembang menjadi B cell, T cell, dan NK cell. Nah, NK cell ini kemudian setelah terbentuk dia fungsinya lebih ke sistem imun non-spesifik ya. Dia termasuk salah satu pertahanan awal ya. Kemudian yang sistem imun spesifik hanya diperantarai oleh sel B dan sel T. Jadi sel limfosit B, jadi limfosit itu ada 2, sel limfosit B dan limfosit T. Limfosit B itu nanti yang menghasilkan plasma berupa cairan antibodi atau bisa disebut juga dengan imunoglobulin, sedangkan T cell itu nanti berupa sel ya, seluler, berupa sel. Jadi ada beberapa jenis sel T, ada sel T helper. Sel T helper itu ada beberapa jenis juga, kemudian ada sel T sitotoksik, dan lainnya. Nah, ini sistem imun adaptif terbentuk setelah terpajar oleh patogen. Reaksinya lebih lambat dibandingkan sistem imun innate, kemudian memiliki memori. Maksudnya di sini ketika seseorang sudah pernah mengalami suatu penyakit, infeksi, kemudian dia sembuh karena sudah menghasilkan antibodi, nanti untuk infeksi sekunder tubuh secara otomatis akan menghasilkan antibodi yang sudah pernah dibuat seperti itu. Ini kelebihan dari sistem imun adaptif. Kemudian bersifat spesifik sesuai target. Sel imun adaptif ini juga diperankan oleh sel limfosit T dan limfosit B atau disebut juga sel T dan sel B. Terjadi penangkapan sinyal sitokin. Ini prosesnya yaitu yang pertama terjadi penangkapan sinyal sitokin antigen, kemudian terjadi pengenalan antigen melalui reseptor sel T yang mengenali molekul MHC dari antigen presenting cell. Kemudian terjadilah aktivasi dan diferensiasi dari sel TH, sel limfosit T helper tadi moving menuju ke sel limfosit B melalui reseptornya untuk memperkenalkan jenis antigen, sehingga reseptor sel B itu akan terjadi aktivasi dan menyebabkan diferensiasi menjadi sel plasma, dan sel plasma memproduksi antibodi atau disebut juga dengan imunoglobulin. Ini prosesnya, jadi yang pertama patogen infeksi, terjadi fagositosis oleh sel fagosit seperti sel makrofag dan sel dendritik, kemudian terjadi APC. Nah, APC ini kemudian sel makrofag yang sebagai APC bermigrasi atau bergerak menuju sel T yang inaktif untuk menjadi aktif dengan memperkenalkan antigen yang sudah ditangkapnya di permukaan melalui MHC type 2 ke limfosit T atau CD4. Kemudian sel limfosit T tersebut menjadi aktif dan bergerak menuju sel B yang inaktif agar menjadi aktif dengan memperkenalkan protein tersebut agar sel B menghasilkan antibodi dengan diferensiasi terlebih dahulu menjadi sel plasma ya. Kemudian selain sel TCD4 atau sel T helper, ternyata sel limfosit T itu juga ada yang jenisnya CD8 plus atau CTL. Itu nanti dia juga akan menjadi aktif. Dia mampu menghasilkan beberapa produk toksin yang juga bisa membunuh atau melemahkan
antigen ya, meskipun kekuatannya pasti lebih bagus atau lebih besar antibodi, ya seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah di sini ada beberapa jenis sel T, ada sel T helper, ada sel T sitotoksik, dan ada juga sel T regulator ya. Nah, jadi fungsinya masing-masing sel limfosit di sini, kalau limfosit B itu efeknya karena menghasilkan antibodi sehingga bisa menetralkan antigen, sedangkan yang sel T helper itu menghasilkan sitokin. Sitokin yang dihasilkan oleh sel T helper itu bisa mengaktifkan beberapa makrofag, bisa menyebabkan inflamasi, dan mampu menyebabkan proliferasi maupun diferensiasi dari sel T maupun sel B. Sedangkan sel T sitotoksik atau CTL ini ketika aktif, dia akan menghasilkan beberapa produk toksin yang dapat melemahkan bahkan membunuh sel yang terinfeksi oleh patogen. Kemudian kalau sel regulator ini menekan beberapa perkembangan maupun pertumbuhan dari sel limfosit yang berlebihan agar hasilnya yang ada di dalam tubuh itu seimbang gitu ya. Jadi tidak ada berlebih produk limfosit T yang berlebihan. Karena jika produk limfosit T berlebihan, maka inflamasi yang terjadi juga semakin besar dan bisa membuat seseorang atau pasien yang mengalami itu menjadi parah ya, keparahan dan bisa sampai kematian juga karena hasil dari inflamasi yang terlalu besar. Oke. Untuk penjelasan singkat dari pertemuan kali ini, mungkin sampai cukup di sini dulu. Nanti untuk selebihnya bisa kita ulas lagi kembali lebih detail. Nah, sekian informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan saya minta maaf kalau misalkan ada kekurangan dan kekeliruan dari saya. Untuk komentar, kritik, dan saran saya tunggu dan terima kasih atas perhatiannya, juga mohon support untuk channel ini. Saya Putika, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.